Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini pembahasan kita masih berkaitan dengan masalah ma'rifat. Ini sering kita dengar dan cukup familiar kata-kata ma'rifat. Tapi kebanyakan orang mengaku-ngaku dirinya ma'rifatullah, akan tetapi dia pada hakikatnya belum memahami apakah itu ma'rifat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan kemarin kita sudah bahas masalah mata zahir dan mata hati. Mata hati disebut juga dengan mata batin. Bahwa dalam rangka kita mengenal Allah melalui tanda-tanda kekuasaan Allah, maka tidak cukup kita hanya mengandalkan mata zahir atau mata lahir, akan tetapi harus ditunjang pula dengan mata hati atau mata batin. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada pagi hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Dikemukakan di dalam kitabnya oleh pengarang kitab bahwa buta mata belum tentu membawa bencana, tetapi buta hati sudah pasti akan mendatangkan siksa. Karena apabila manusia sudah menderita penyakit buta hati, selama ia belum mendapatkan cahaya ilahi yang berupa petunjuk-petunjuk kebenaran, maka selama itu pula ia akan tersesat jalannya. Bukan jalan menuju surga yang ia tuju, akan tetapi ia menuju kepada jalan neraka. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah seoptimal mungkin mata hati kita atau mata batin kita dalam rangka mengenal Allah melalui tanda-tanda kekuasaannya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-72 Allah mengemukakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man kana fi hazihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa yang buta hati di dunia ini, maka ia buta di akhirat nanti dan bahkan lebih sesat jalannya. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, mari sama-sama kita buka mata hati kita. Mari sama-sama kita buka mata batin kita, sehingga dengan mata hati tersebut kita akan mencapai ma'rifatullah, mengenal Allah secara sempurna.
Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengenal dan mengetahui akan keberadaan Allah, apakah lantas pengenalan dan pengetahuan kita tersebut berhenti sampai di situ saja? Tentu saja Tidak. tentu saja tidak. Akan tetapi lebih daripada itu, kita sebagai hambanya dan sebagai salah satu makhluk ciptaannya, maka sudah sepatutnya apabila kita senantiasa mengabdikan diri secara bulat dan utuh semata-mata demi mengharapkan keridhoannya. Kita ini adalah fi ahsani takwim, makhluk yang sebaik-baik kejadiannya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal yang sehat, yang diberikan oleh Allah akal yang sehat. Maka dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada kita selaku makhluk yang paling baik, ya, penciptaannya, sudah sepatutnya apabila kita senantiasa mengabdikan diri secara bulat dan utuh semata-mata demi mengharapkan keridhoannya. Hal ini sejalan dengan surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Mengabdi kepadaku, itulah tujuan penciptaan kita, yakni mengabdi secara utuh, bulat dan sempurna hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salah satu tanda bagi orang yang bermakrifat kepada Allah adalah bahwa senantiasa bersandar dan berserah diri kepada Allah semata, tidak bersandar kepada yang lain. Orang yang bermakrifat kepada Allah bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang telah dan akan terjadi pada dirinya selalu diterima dengan baik. Apabila ia mendapatkan kenikmatan, ia bersyukur. Apabila ia mendapatkan kenikmatan, ia bersyukur. Sedang apabila mendapat musibah, ia terima cobaan itu dengan sabar. Itulah hebatnya orang makrifat, yang memahami akan makrifat. Segala sesuatu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang didapatkan berupa kebaikan, kenikmatan, kebahagiaan, dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga segala macam keburukan, segala macam cobaan dan ujian, dia sabar. Dia sabar, kemudian diambil hikmahnya. Ujian tersebut dijadikan pelajaran mau'izatun hasanah untuk kebaikan dia pada masa yang akan datang. Sabar ini memang luar biasa. Sabar harus dimiliki oleh setiap orang-orang muslim. Di dalam
Al-Quran disebutkan, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Taubah ayat 51. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bermakrifat berserah diri kepada Allah, hanya bertawakal kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apabila dia mendapatkan musibah, orang-orang yang beriman itu selalu bersabar. Orang-orang yang bermakrifat kepada Allah, apabila dia tertimpa dengan musibah, dia selalu bersabar. Apa yang dikemukakan di dalam Al-Quran? Wa basyyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira, berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kepada Allah lah kami akan kembali. Ya. Itu yang akan dilakukan, yang diucapkan oleh orang-orang yang bermakrifat kepada Allah atas segala musibah yang tertimpa kepada dirinya. Dia sabar kemudian mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketentuan tersebut, ajaran tersebut tertuang di dalam Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 156. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa itu terjadi bagi orang yang bermakrifat? Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Jika dia mendapatkan musibah, dia bersabar, kemudian dia kembalikan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, sebab tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini kecuali ada manfaat atau hikmah di balik peristiwa tersebut. Setiap peristiwa yang terjadi yang menimpa kepada dirinya pasti ada manfaat dan ada hikmah. Ada pelajaran yang baik yang bisa digali dan dikaji. Ya. Apabila terdapat kesalahan, dia akan perbaiki sehingga tidak timbul lagi katakanlah kesalahan itu pada masa yang akan datang. Dan insya Allah setelah dia mempelajari hikmah-hikmah tersebut, insya Allah musibah terhalangi dari dirinya, tidak menimpa kepada dirinya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa selain itu orang yang bermakrifat kepada Allah tidak pernah menyombongkan diri, merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling hebat, ya.
Tidak pernah orang yang bermakrifat kepada Allah menyombongkan dirinya sebagai makhluk yang lemah dan tanpa daya. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas pertolongan dan izin dari Allah yang Maha Perkasa. Di sini disebutkan ya, secara khusus bahwa orang bermakrifat kepada Allah tidak pernah menyombongkan diri. Karena apa? Orang bermakrifat itu sangat paham. Sangat paham. Tidak layak dia sombong kepada sesama. Tidak layak dia berlaku sombong sesama makhluk, sesama manusia. Allah sangat mencela orang-orang yang berlaku sombong, apapun kesombongan tersebut bersumber. Dari manakah sumbernya kesombongan tersebut? Ya, Allah sangat mencekam, mengecam dan mencela bagi mereka yang berlaku sombong. Jauhkan sifat sombong dari diri kita. Jangan sampai diri kita dikuasai oleh kesombongan, keangkuhan. Wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi marahan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhurin. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allah nggak suka membanggakan di antar sesama, ya, membanggakan dirinya di antara manusia, di antara saudara-saudaranya, di antara teman-temannya, membanggakan dirinya dengan kepandaiannya, dengan kepintarannya, dia banggakan kepada teman-temannya sehingga teman-temannya terbuat menjadi takjub. Gak boleh. Allah gak suka dengan orang-orang yang berlaku sombong dan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, jauhkan tuh. Harus dijauhkan sifat sombong dan angkuh serta membanggakan diri. Harus diingat bahwa kita ini adalah manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas pertolongan dan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ia pun selalu mencari jalan untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Jadi oleh karena itu, karena sadar bahwa seorang yang bermakrifat kepada Allah tidak akan pernah berlaku sombong. Dan ia kemudian selalu mencari jalan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah guna mendapatkan pertolongan, perlindungan dan karunia-Nya. Dia sadar bahwa manusia itu adalah lemah, tanpa daya. Semua yang didapatkan itu karena atas pertolongan dan izin Allah. Oleh karena itu orang yang bermakrifat kepada Allah selalu mencari dan serta takarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah untuk bisa mendapatkan pertolongan, perlindungan dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang apapun yang dapat menghalangi jalannya untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia singkirkan jauh-jauh dari lubuk hatinya, seperti sifat serakah kepada dunia, hawak kepada dunia, ya, dijauhkan tuh.
dari hati dan dirinya. Dijauhkan pula kikir, pelit, koret. Ngedit. Dijauhkan pula dari dirinya sombong, riya, Lampu. dan berbagai sifat tercela lainnya. Jadi orang-orang yang bermakrifat kepada Allah itu dilakukan oleh mereka. Ya. Ini kadang-kadang kita melihat orang yang berlaku bermakrifat kepada Allah, tetapi sifat-sifat tercela masih saja dilakukan. Sebisa mungkin kita ini jauhkanlah sifat-sifat yang tercela. Ya. Jauhkanlah sifat-sifat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menurut seorang ahli makrifat yang terkenal bernama Al-Junaid, bahwa seorang belum bisa disebut sebagai ahli makrifat sebelum dirinya mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, mengenal Allah secara mendalam hingga seakan-akan dapat berhubungan secara langsung dengan Allah. Kemudian yang kedua, dalam beramal selalu berpedoman kepada petunjuk-petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selalu berpedoman kepada hadis. Hadis atau petunjuk Nabi dijadikan landasan dalam beramal, beribadah, dan bergaul. Itu yang dijadikan dasar. Ketentuan dan ajaran Kanjeng Nabi dijadikan dasar untuk beramal, beribadah, dan bergaul antar sesama manusia, antar sesama makhluk. Kemudian yang ketiga, berserah diri kepada Allah dalam hal mengendalikan hawa nafsunya. Yang terakhir, yang keempat, merasa bahwa dirinya adalah kepunyaan Allah dan kelak pasti akan kembali kepadanya. Inilah makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian adapun menurut Imam Al-Ghazali, sebagaimana yang tertuang di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di situ disebutkan bahwa ada 4 hal yang harus dikenal dan kemudian dipelajari oleh seseorang yang bermakrifat kepada Allah. Keempat hal tersebut adalah, yang pertama, mengenal siapa dirinya. Mengenal siapa dirinya. Yang kedua, mengenal siapa Tuhannya. Yang ketiga, mengenal dunianya. Yang keempat, mengenal akhiratnya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, itulah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat sehingga kita bisa mengenal Allah secara lebih mendalam. Jauhkanlah sifat-sifat dan sikap-sikap tercela. Insyaallah kita akan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.